Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Ramadhani dari kelompok 4. Akan akan melakukan demo modul 3 praktikum pengolahan sinyal. Baik, pada praktikum 31 ini tuh adanya membentuk sinyal input untuk XN dengan 3 elemen yang memiliki nilai 1. Di sini ada X sama dengan buka kurung 1, 1, 1. Kemudian untuk membentuk sinyal respon impuls, itu sinyal respon impuls HN dengan 4 elemen sesuai dengan nilai yang diberikan. Jadi di sini ada H sama dengan buka kurung min 1, 1, 0, dan 2. Oke, kemudian untuk menghitung hasil konvolasi antara sinyal XN sama HN ini pakai fungsi konvi, yaitu fungsinya itu seperti ini. Nih. Kemudian di sini ada Y, eh, fungsi konvis, terus buka kurung X sama H. Kemudian di sini untuk bisa mencetak pesan teks ke layar yang memberikan informasi tentang apa yang akan ditampilkan itu pakai di sini saya memakai menu display, yang mana di sini hasilnya itu akan keluar di command window. Jadi di sini ada display buka kurung hasil konvolasi YN sama dengan XN tanda konvolasi HN. Terus untuk mencetak hasil konvolasi YN yang ke layar itu pakai display sama dengan display buka kurung Y. Hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi dia keluarnya itu di command window. Jadi hasilnya itu ada min 1, 0, 0, 3, 2, dan 2. Baik, untuk praktikum selanjutnya itu di sini adanya sinyal input XN dan indeksnya. Itu ada X sama dengan 1, 1, 1. Dan di sini ada indeksnya itu NX sama dengan 0, 0 bagi length X kurang 1. Di sini itu untuk membuat sinyal indeks XN-nya. Terus ini ada sinyal respon impuls HN. Di mana sinyal respon impulsnya itu H sama dengan min 1, 1, 0, 2. Oh ya, tes 2 ini dia tuh memakai fungsi pada tes 1 sebelumnya. Kemudian di sini ada indeks sinyal HN itu sama dengan eh, NH sama dengan 0 bagi length H kurang 1. Terus untuk hitung hasil konvolasi menggunakan fungsi konvi T. Jadi di sini ada Y sama dengan NY sama dengan koma NY sama dengan konvi T buka kurung X NX H NH. Di sini tuh dia berfungsi untuk memanggil fungsi konvi T itu untuk menghitung konvolasinya. Kemudian untuk memunculkan plot sinyal XN-nya itu dia pakai subplot 3, 1, 1. Terus ada stem, NX, X, di sini P, field. Field ini itu field. Kemudian ada title untuk memberikan nama sinyal XN-nya. Kemudian di sini ada buat untuk plot sinyal HN. Itu pakai subplot 3, 1, 2. Terus ada stem sama titelnya juga. Dan di sini yang terakhir ada plot sinyal hasil dari konvolasi YN. Itu ada subplot 313, ada stem, sama titel. Hasilnya tuh seperti ini.
Kemudian pada praktikum 3.3 itu adanya menentukan panjang sinyal YN dan indeksnya. Di sini ada YN 0, Ki 20. Di sini diubah panjang sesuai sama kebutuhan aja. Kemudian adanya hitung sinyal XN dan HN. Di mana di sini kita inisialisasi dulu sinyal XN-nya dengan panjang sesuai dengan NY dan mengatur nilainya menjadi 1 di rentang 1 sampai 3. Pertama itu dia ada X sama dengan 0, size, NY. Kemudian ada X sama dengan buka kurung NY lebih dari sama dengan 1 dan NY kurang dari 3 sama dengan 1. Kemudian kita buat sini sinyal respon impuls HN-nya memakai fungsi eksponensial yang dikalikan dengan fungsi langkah. Sini ada H 0,9 terus itu dipangkat sama NY. Terus nih ada nilai konvolasinya NY kita masukin ini. Terus ada hitung hasil konvolasinya. Konvolasi N-nya itu. Di sini menggunakan fungsi konv untuk menghitung hasil konvolusi antara XN dan HN dengan opsi same untuk panjang yang sama dengan Y. Di sini ada Y sama dengan konv X, H, ada opsi same-nya. Terus di sini kita buat plot sinyal hasil konvolusinya. Yaitu kita buat plot sinyal hasil konvolasinya N dengan indeks NY. Di situ ada stem, terus ada titelnya, ada X label sama Y label. Ini tuh untuk memberi label sumbu X dan label sumbu Y. Hasilnya tuh seperti ini. Jadi bentuk sinyalnya itu ditandai dengan warna merah. Untuk tes 4 ini ada D. Di sini waktu D ini tuh untuk tunda waktu pantulannya itu dalam detik. Terus ada A di mana A ini koefisien pelemahan pantulan. Jadi dia tuh untuk melemahkan pantulan yang sebelumnya itu ditunda. Terus adanya sinyal audio X dari file yang udah ada di file audionya itu. Kemudian kita bangkitkan tanggapan impuls dengan satu pantulan, di mana H sama dengan buka kurung 1 A 0 buka lagi kurung 1 round D lambang konvolasi Fs kurang 1. Sini kemudian dilakukan konvolusi antara sinyal X dan H. Mana Y pakai fungsi konv XH, di mana ini konvolasi sinyal audio X dan H. Kemudian ada panjang sinyal hasil konvolasi, di mana sini pakai LY, length X tambah length H kurang 1. Kemudian di sini kita keluarin indeks sinyal hasil dari konvolasinya. Itu udah ada NY 0, buka kurung LY kurang 1. Terus ini kita buat plot sinyal gemanya, karena seperti yang ditugas, ini itu disuruh pantulin sinyal gema dengan satu pantulan. Jadi kita buat sini plotnya NY, Y. Ada titelnya juga untuk menandai kalau itu titel untuk sinyal gema dengan satu pantulan.
Kemudian ada label sumbu X-nya dan ada label sumbu Y-nya, di mana di sini sumbu Y-nya itu amplitudonya. Kemudian untuk memutar suara yang telah diproses, di sini pakai sound YFS, di mana ini memainkan suara hasil gemanya. Kemudian untuk hasil sinyalnya seperti ini. Oke, kita ulang mutar. Suaranya seperti ini. Kemudian pada tes 5, praktikum 3.5, ini ada menentukan panjang sinyal dan indeksnya untuk XN dan HN, di mana indeks sinyal XN dari min 10 sampai 10 itu pakai NX, sama dengan min 10 sama dengan sampai 10. Terus ini ada indeks sinyal HN dari min 10 hingga 10 juga. Ada NH min 10 sampai 10. Kemudian sini kita menghitung sinyal XN dan HN, di mana pertama kita inisialisasi dulu sinyal XN yang panjang sesuai dengan N dengan indeks sinyal XN-nya itu dan mengatur nilainya menjadi 1 di rentang 1 sampai 3. Di mana sini ada X sama dengan 0, size NX, terus itu ada X, NX lebih dari sama dengan 1, dan NX kurang dari sama dengan 3, sama dengan 1. Kemudian di sini kita buat sinyal respon impuls HN memakai fungsi eksponensial yang dikalikan dengan fungsi langkah. Jadi ini kita buatnya. Terus hitung hasil konvolusi XN, tanda konvolusi HN menggunakan fungsi konvite, yaitu ada Y1, ini Y1, konvite, X, NX, H, NH, di mana ini untuk hasil konvolusi XN sama HN. Kemudian di sini ada hitung hasil konvolusi dari HN dan XN menggunakan fungsi konvi yang kedua. Itu ada Y2, NY2, konvite. Ya, ini hasil konvolusi XN sama HN-nya. Ya, HN sama XN. Kemudian untuk bisa adanya plot, itu kita buat dulu plot untuk hasil konvolasi XN sama HN. Kita ada subplot 211, stem, dan titel. Sini untuk menandakan kalau ini punya hasil konvolusi XN sama HN. Kemudian yang kedua ada plot untuk hasil konvolusi HN sama XN. Itu ada subplot 212, stem, sama titel. Itu hasilnya seperti ini. Kemudian pada praktikum 6 itu ada disuruh mendefinisikan sistem H1N dan H2N, di mana sini ada NH1 0 sampai 10, di mana habis itu H1-nya itu 0,9 dipangkatkan sama NH1 ini, terus itu tanda konvolasinya terus ini. Terus ada yang kedua ada untuk nilai dari sistem H2N-nya. Ada 0 sampai 1 dan indeksnya itu ada 1 kurang dari NH2-nya. Terus ada konvolusi HN 1 H1N dan H2N. Ada H1, H2, konvite, H1, NH1, H2, NH2. So di sini kita mendefinisikan sinyal input XN-nya. Nah, NX-nya itu ada dari min 3 sampai 10. So pakai X sama dengan 0, size nilai NX. Terus ada X, NX lebih dari sama dengan 1, dan NX kurang dari sama dengan 3 sama dengan 1.
Terus ini hitung sinyal keluaran YN menggunakan persamaan 3, 1. Pakai ini Y1 konfite gini. Habis itu hitung sinyal keluaran sistem ekivalen menggunakan persamaan 3, 2. Itu ada Y2 konfite, Y2 konfite seperti ini. Terus kita buat plot untuk H1N sama H2N. Itu ada subplot 311 stem, terus ada titelnya. Dan di sini plot untuk sinyal keluaran YN persamaan dari 31. Itu ada subplot 312 stem, ada stemnya, ada titel. Terus buat plot untuk sinyal keluaran sistem ekivalen persamaan 3.2, mana ada subplot 313 stem sama titel. Itu hasilnya tuh seperti ini. Kemudian di praktikum 7 ini kita ada pakai fungsi time align. Yang mana fungsinya itu seperti ini. Dan di sini kita definisi dulu sinyal H1N, H2N, sama XN-nya. Itu ada nilai dari N1H1, N2H2, sama untuk nilai si XN-nya. Kemudian di sini hitung konvolusi antara H1N dan XN. Ada Y1, NY1. Terus ini ada hitung konvolusi antara H2N sama XN. Terus untuk bisa menyelaraskan dua sinyal hasil konvolusi itu pakai fungsi time align. Nah, seperti ini. Terus kita hitung sinyal gabungan YN-nya. Kita ada Y sama dengan Y11 tambah Y21. Terus kita buat plot sinyal gabungan YN-nya itu pakai subplot 311 stem Y sama titel. Dimana titel ini untuk bisa tahu kalau ini sinyal gabungan YN-nya. Terus pakai fungsi time align untuk menyelaraskan H1N sama H2N. Itu pakai seperti ini. Terus kita hitung sinyal gabungannya. Yaitu H sama dengan H11 tambah H21. Kemudian kita buat plot sinyal untuk sinyal gabungan HN. Itu ada subplot 312, ada stemnya. Sini kita tandain pakai warna. Jadi biar kita tahu juga ini sinyal gabungan HN. Terus ini kita hitung konvolusi antara HN dan XN yang telah diselaraskan. Jadi itu pakai kayak gini. Kemudian kita buat plot akhir konvolusinya tuh ada subplot 313, stem sama titel. Jadi tampilannya seperti ini. Dia pada praktikum 8 itu dia memakai fungsi step sec. Nih, fungsinya itu seperti ini. Kemudian di sini kita mendefinisikan dulu sistem HN-nya. Itu ada N sama dengan 0 sampai 20. Terus ada H-nya itu 0,9. Angka N dan nilai dari konvolusi step sec 0,0 kurang step sec 10,0. Dimana ini sistem HN merupakan gabungan dari dua fungsi step set dengan damping eksponensial. Kemudian kita tentuin sinyal input XN-nya. Itu ada X sama dengan step sec min 3,0 sama dengan kurang step sec 1,0. Dimana ini sinyal input XN itu memakai fungsi step sec yang menciptakan lonjakan yaitu dari min 3 sampai min 1. Kemudian kita tentu ini keluaran dari YN sistem. Ada Y pakai fungsi kon V HX. Kemudian ini tuh untuk menghitung keluaran sistemnya itu. Terus kita buat sinyal YN. Itu ada subplot 311, ada stem, ada
sumbu X, ada sumbu Y, terus ini ada titelnya, dimana ini untuk sinyal YN subblok pertama. Terus kita geser input XN dengan D sama dengan 4. Nah, kita buat D sama dengan 4. Di sini kita pakai pergeseran, mana X shift sama dengan 0, 1, D, X 1 sama dengan length X kurang D. Ini tuh dia pakai padding 0 untuk menggeser sinyal input XN ke kanan sejauh D. Jadi sejauh D itu kita geser ke kanan sejauh 4. Kemudian kita tentukan output dari konvolasi X, N kurang D, nilai konvolasi sama HN-nya. Itu ada Y shift sama dengan conv HX shift. Ini tuh untuk konvolasi menghitung keluaran. Terus kita buat plot sinyal untuk X, ND, HN, dimana subplotnya 312, ada stem, ada X label, Y label, sama titel. Ini tuh untuk subplot kedua. Terus kita geser sistem HN dengan T sama dengan 3. T sama dengan 3. H shift 01, T, H1 sampai dengan length H kurang 1. Dimana ini kita padding 0-nya itu kita geser ke kanan sejauh T. Kemudian kita tentuin nih keluaran dari konvolasi X, ND, H, N kurang T, mana Y shift. Sini kita pakai 2 untuk menandakan kalau ini tuh untuk menghitung keluarannya. Terus sini kita buat plot sinyal X, N kurang D, H, N kurang T. Ada subplot 3, 1, 3, stem, X label, Y label, sudah titel. Itu jadi subplot ketiga. Tampilannya seperti ini. Baik, sekian demo dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.